Wanita yang berbicara itu mengenakan setelan jas hitam kecil dengan lapisan putih. Sosoknya tampak proporsional dan ramping, serta kakinya lurus. Wajahnya yang sudah kecil dan lonjong menjadi semakin kecil dan halus setelah memakai kacamata hitam. Dari separuh kecil wajahnya di bawah kacamata, terlihat bahwa dia cantik. Berbeda dengan kelembutan wanita oriental pada umumnya, wanita ini menunjukkan temperamen dingin mulai dari ekspresi wajahnya hingga gaya berjalannya. Temperamennya agak mirip dengan Ye Qingcheng. Lu Yun menatap wanita itu dalam diam, lalu segera membuang muka, mengangkat tongkat baseball di tangannya, dan bersiap untuk memukul pantat Liu Yan. Aku ingin kamu melepaskan asapnya. Wanita berkacamata itu jelas terlihat cemas. Beberapa pengawal berbaju hitam yang mengikuti di belakangnya segera mengambil langkah ke depan dan menatap Lu Yun tanpa ekspresi. Tampaknya selama Lu Yun berani mengambil tindakan, itu tidak akan menjadi basa-basi. Apa hubungannya denganmu jika aku mendidik pacarku yang tidak patuh? Lu Yun menamparnya lagi dengan tongkat, membuat wanita berkacamata itu sangat marah, dan memerintahkan pengawal berpakaian hitam itu, cepat. Cepat turunkan pria bajingan ini. Buk buk buk. Pengawal berbaju hitam melangkah maju, dan ketika dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba melihat Liu Yaner berjuang beberapa kali, berdiri dan berkata, kesalahpahaman, Junzi, ini adalah kesalahpahaman, Lu Yun kecil sedang mempermainkan saya. Petik 2. Dia tersenyum dan melangkah maju untuk memeluk Junko Ishihara erat-erat. Lu Yun tidak memukulnya sama sekali sekarang. Tongkat itu terlihat sangat keras, tapi nyatanya tidak sakit sama sekali. Bagaimana Lu Yun bisa benar-benar menyakiti Liu Yaner? Junko Ishihara melepas kacamata hitamnya dan berkata, Yaner, apakah pria ini benar-benar pacarmu? Dia berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Bagaimanapun, dia belajar di kerajaan naga. Liu Yaner melirik Lu Yun, lalu mengangguk dan berkata, benar. Lagi pula, saudari-saudari yang lain tidak ada di sini, jadi pasti ada. Izinkan saya memperkenalkan, ini Lu Yun, dan ini teman baik saya Junko Ishihara. Liu Yaner berbalik, menarik Lu Yun ke depan Junko Ishihara, dan memperkenalkannya. Halo, setelah Ishihara Junko mengetahui bahwa itu adalah kesalahpahaman, dia dengan murah hati mengulurkan telapak tangan putihnya, menjabatnya dengan ringan dengan Lu Yun, dan berkata, saya baru saja melihat bahwa Anda tampaknya memiliki keterampilan yang baik. Saat Lu Yun sedang mengajar Matsuda Tetsu dan gengnya, Ishihara Junko kebetulan sedang berjalan mendekat, dan dia sedikit terkejut melihat dia menjatuhkan 5 atau 6 orang hanya dengan beberapa tendangan. Itu hanya rata-rata. Keterampilanku bahkan tidak tinggi di kerajaan naga. Lu Yun berkata dengan rendah hati. Ishihara Junko mengangguk, saya tahu. Kamu tahu. Lu Yun memasang ekspresi aneh. Dia hanya bersikap rendah hati, tapi Ishihara Junko ini benar-benar mengikuti kata-katanya dan mengatakan bahwa dia tahu, dan menilai dari ekspresinya, dia sangat serius, tapi sepertinya dia tidak sengaja mengincarnya. Mungkinkah ini wanita straight yang legendaris? Liu Yaner memperhatikan ekspresi aneh Lu Yun dan berkata sambil tersenyum, Junzi memiliki karakter seperti itu. Tidak ada niat jahat. Lambat laun kamu akan terbiasa dengannya di masa depan. Tepat ketika Lu Yun hendak mengatakan bahwa dia tidak keberatan, Junko Ishihara berbicara lagi, Yaner, dia adalah pacarmu. Untuk meyakinkanmu, aku tidak akan memiliki hubungan dekat dengannya. Petik 2, petik 2. Lu Yun mencondongkan tubuh ke telinga Liu Yan dan bertanya, Saudari Yaner, bagaimana kamu bisa berteman dengannya? Kecerdasan emosionalmu agak menyentuh. Apa yang kamu bicarakan? Junko adalah orang yang sangat baik. Liu Yaner memelototi Lu Yun dengan marah, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, Junzi, keluargamu kaya, dan kamu benar-benar membawa pengawal saat kamu pergi keluar. Ketika kamu berada di kerajaan naga, kamu benar-benar tidak melakukannya, aku tidak menyadarinya sama sekali. Aku mengundangmu ke pesta ulang tahun kali ini karena aku akan memberitahumu identitasku. Mari kita bicarakan di dalam mobil. Junko Ishihara melirik kerumunan di sekitarnya dan berkata, Baiklah, bolehkah aku membawa pacarku? Liu Yaner masih menunggu untuk mengejutkan Ishihara Junko, jadi bagaimana mungkin dia tidak membawa Tuan Yunlu bersamanya? Tentu saja, Ishihara Junko mengangguk. Lu Yun tiba-tiba berkata dengan wajah dingin, saya menolak. Kamu menolak. Lu Yun kecil, kamu kejang lagi. Bukankah kamu setuju? Liu Yaner berkata dengan kesal. Itu dulu. Sekarang saya ingin tinggal di Aula Huichun dan mendiskusikan masalah pengobatan Tiongkok dengan Tuan Tang. Saya lebih bersedia mengabdikan diri dan membakar diri untuk pengobatan Tiongkok Longguo daripada membuang waktu menghadiri pesta ulang tahun. Kata-kata ini hampir membuat Tuan Tang menangis. Artinya, Liu Yaner tahu apa keutamaan Lu Yun, jadi dia berkata, jangan main-main di depan saya, kamu harus pergi hari ini. Bagaimana kalau aku bersikeras tidak? Kalau begitu, kamu bukan laki-laki. Jika kamu laki-laki, bagaimana kamu bisa menepati janji? Bagaimana kamu bisa mengingkari sesuatu yang sudah jelas-jelas kamu janjikan? Baiklah, adik Lu Yun, aku tahu kamu terobsesi dengan pengobatan Tiongkok, begitu pula aku. Kuharap aku bisa mengobrol denganmu selama 3 hari 3 malam, tapi pesta ulang tahun ini tidak akan membuang banyak waktu, jadi kamu sebaiknya pergi. Kata Tang orang tua itu. Oke, karena Tuan Tang berkata demikian, saya dengan enggan menyetujuinya. Saya melakukannya demi Tuan Tang, dan jelas bukan karena Ishihara Junko tampan. Saya pria yang berdedikasi. Oke, aku tahu kamu pria yang berdedikasi, ayo pergi sekarang.
Liu Yaner terdiam dan menyeret Lu Yun keluar dari Aula Huichun. Setelah memasuki mobil bisnis mewah berukuran panjang berwarna hitam, Liu Yaner mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Junzi, apa identitasmu? Kamu terlihat sangat mengesankan. Sebenarnya ayahku adalah Presiden Yamawakai. Junko Ishihara mengungkapkan identitasnya tanpa ada niat menyembunyikannya. Seperti masyarakat Yoshikawa, masyarakat Yamawa adalah organisasi gelap terkenal di Kerajaan Timur. Liu Yaner mendengarnya, jadi dia menjelaskan beberapa patah kata kepada Lu Yun. Lu Yun tiba-tiba mengerti. Ternyata itu adalah putri kulit hitam asteris. Pantas saja temperamen tubuhnya tidak sehalus wanita timur lainnya, namun memiliki sedikit rasa dingin. Menarik, Lu Yun memandang Junko Ishihara dengan penuh minat, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari dada hingga pinggang, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Sister Qingcheng lebih menarik. Kamu tidak perlu takut, meskipun ayahku adalah presiden masyarakat Sanhe, kamu adalah temanku. Dia pasti tidak akan mempersulitmu. Kata Junko Ishihara. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kita akan pergi ke pesta ulang tahun, mengapa kita merasa seperti akan bertemu bos kulit hitam? Hei, Lu Yun kecil, kalau nanti kamu bertemu ayah Junko, jangan terlalu takut sampai kamu mengompol. Aura bosnya sangat kuat. Liu Yaner berkata sambil mengedipkan mata. Tentu saja dia bercanda, tapi Junko Ishihara menanggapinya dengan serius dan berkata, tidak, menurutku Tuan Lu bukanlah tipe orang yang akan kencing di celana saat ketakutan. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, Lu Yun pasti akan merasa bahwa dia sedang mencoba menyesuaikan suasana, tetapi ketika diucapkan oleh Junko Ishihara, dia merasa sangat serius. Dia benar-benar memikirkan apakah Lu Yun akan kencing di celana. Lu Yun terkekeh dan berkata, Nona Junko, kamu benar-benar memujiku. Saya masih memiliki pandangan yang sangat akurat terhadap orang-orang. Kata Junko Ishihara. Petik 2, petik 2. Liu Yaner tidak mengatakan sepatah kata pun, menonton pertunjukan dengan mata menawan menyipit, ingin melihat betapa canggungnya kedua orang ini saat mengobrol. Kegentingan. Tiba-tiba mobil itu berhenti mendadak. Lu Yun secara naluriah mengulurkan tangannya untuk melindungi Liu Yaner. Lu Yun menamparnya kembali saat itu dan berkata dengan ekspresi serius, Saudari Yaner, hati-hati. Hati-hati, berhati-hatilah, holigan besar. Liu Yaner memutar matanya ke arah Lu Yun, menamparkan tangan kotor Lu Yun, dan berkata, mobilnya berhenti, mengapa kamu masih menahannya? Apakah kamu sudah berhenti? Oh, benar-benar sudah berhenti. Saya tidak tahu bagaimana pengemudinya mengemudikan mobilnya. Keterampilannya sangat buruk. Saya sangat marah. Lu Yun meremas telapak tangannya dengan marah. Liu Yaner akhirnya tidak tahan lagi dan menendang kepala Lu Yun ke samping, lalu melepaskan tangan bodoh itu sepenuhnya. Dan pada saat ini, Ishihara Junko sudah pulih dan bertanya kepada pengawal dan pengemudi di depannya, apa yang terjadi? Nona Junko, ada mobil di depan kita, menghalangi jalan kita. Sesuatu terjadi lagi. Alis Junko Ishihara sedikit berkerut. Saya pernah mengalami situasi serupa ketika saya datang ke sini sebelumnya, jadi saya tertunda selama beberapa waktu. Saya tidak menyangka akan menemuinya lagi ketika saya kembali. Rasanya segala sesuatunya tidak sederhana. Nona Junko, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan bertemu dengannya? Mari kita lihat dulu lalu bicara. Begitu Junko Ishihara selesai berbicara, dia melihat beberapa orang keluar dari mobil menghalangi jalan di depan mereka, dan pemimpinnya tidak lain adalah Tsunekawa Kazuichi. Nona Junko, ayo keluar dari mobil dan ngobrol. Heng Chuan mengetuk jendela mobil dan berkata. Junko Ishihara menurunkan kaca jendela mobil dan berkata dengan wajah dingin, Tuan Heng Chuan, menurutku tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Tolong cepat dan suruh mobil Anda pergi. Saya harus segera kembali. Jangan khawatir, Presiden kita hanya ingin mengundang Nona Junko untuk datang dan duduk. Apakah Anda tidak ingin memberi saya kehormatan ini? Jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Karena kamu ingin memperebutkan wilayah, ikuti saja aturan lama. Apa gunanya menggunakan cara berbahaya seperti itu? Lihat apa yang dikatakan Nona Junko. Saya sudah mengatakan bahwa Presiden kita hanya ingin mengundang Anda duduk di sini selama beberapa hari. Dia tidak punya niat lain, kata Heng Chuan sambil tersenyum. Apakah ini caramu mengundang orang? Ishihara Junko menunjuk ke mobil yang tergeletak di depannya dan berkata dengan marah. Ini bukan cara biasa. Tidak bisakah kita mengundang Nona Junko? Kita tidak punya pilihan selain mengambil keputusan ini. Saya harap Nona Junko tidak tersinggung, kata Heng Chuan Yi. Meskipun Lu Yun tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, seorang pria muncul entah dari mana untuk menghentikan mobil dan terus mengobrol, yang membuat Lu Yun merasa sedikit tidak sabar. Saudari Yaner, pergi dan tangani mereka. Lu Yun bersandar di kursi mobil dan berkata kepada Liu Yaner dengan tidak sabar. Liu Yaner dulunya adalah seorang pembunuh di paviliun bayangan, dan dia sudah sangat terampil dalam menangani orang-orang ini, belum lagi sekarang dia adalah seorang kultivator, semudah menghancurkan beberapa semut. Tapi Liu Yaner tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesal dan berkata, apa yang kamu bicarakan, Xiao Lu Yun? Aku wanita yang lemah, tapi kamu memintaku untuk berurusan dengan begitu banyak pria besar. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Petik 2, petik 2. Tampaknya rubah betina itu perlu ditembaki di bangku dan dipukuli. Lu Yun berpikir dalam hati.
Liu Yaner tiba-tiba mengangkat alisnya, merendahkan suaranya, dan berkata dengan nada ambigu, Lu Yun kecil, apa yang kamu tahu? Kakakku sedang menciptakan peluang untukmu. Kesempatan apa? Kamu bodoh? Sungguh kesempatan besar bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Jika kamu tampil bagus, bukankah itu akan langsung meningkatkan citramu? Saya tidak perlu membuat gambar. Lu Yun mengerutkan bibirnya dengan jijik. Terlepas dari identitasnya, Tuan Yuntian sudah tak tertandingi di negara ini. Apakah dia masih perlu membangun citra? Tentu saja tidak. Liu Yaner meliriknya dengan ekspresi aneh dan berkata, haha, ini sungguh aneh. Kapan kamu, seorang gangster besar, menjadi begitu serius? Kamu bahkan tidak ingin pamer di depan wanita cantik seperti Junko. Aku selalu sangat serius. Hanya kamu yang salah paham denganku. Lu Yun berkata dengan wajah serius, dan kemudian menambahkan, saya orang yang serius, tetapi Anda, Liu Yaner, tidak memiliki pikiran yang benar. Anda menyalahkan saya karena menjadi pelacur, dan pada saat yang sama Anda mencoba untuk mendorongku ke dalam kerumunan wanita. Dorong? Apa maksudmu? Hei, mereka hanya mengujimu. Kekanak-kanakan, apakah saya Tuan Lu adalah tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian di depan wanita cantik setiap kali terjadi sesuatu? Saya bangga dan bangga, tidak bisakah saya bertahan dalam ujian Anda? Anda tidak percaya saya. Lu Yun merasa sangat terluka. Dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar dan berkata, Liu Yaner tidak mempercayaiku, yang membuatku sangat tertekan. Aku akan mencari beberapa orang untuk melampiaskannya. Petik 2. Tuan Lu Yaner, mengapa pacarmu keluar dari mobil? Melihat Lu Yun tiba-tiba membuka pintu mobil dan keluar, Junko Ishihara menunjukkan sedikit kecemasan di wajahnya dan menoleh untuk melihat ke arah Liu Yaner. Liu Yaner mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan khawatirkan dia. Xiao Lu Yun adalah orang yang berbudi luhur. Mau tak mau dia ingin pamer saat melihat wanita cantik. Aku hanya bisa menyalahkan Junzi atas hal ini, menjadi terlalu cantik. Bahkan di saat kritis ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Ishihara Junko mengerutkan kening dan memerintahkan pengawal di dalam mobil, lindungi Tuan Lu. Ya, Nona Junko. Kecuali pengemudi, pengawal yang tersisa semuanya turun dari mobil. Awalnya, Gang Chuan mengira Lu Yun juga pengawal Junko Ishihara. Setelah melihat penampilan Lu Yun, dia sedikit terkejut, kamu bukan. Tentu saja dia ingat Lu Yun. Dia baru saja bertemu dengannya di Aula Huichun belum lama ini, meskipun kedua belah pihak tidak banyak berkomunikasi dengannya. Nama keluargaku adalah Lu Yun. Halo Tuan Lu, mengapa Anda tinggal bersama putri keluarga Ishihara? Heng Chuan bertanya dengan heran. Ini hanya tumpangan. Lu Yun menjawab dengan tenang. Menumpang. Heng Chuanyi memandang Lu Yun dengan ekspresi aneh. Orang di dalam ini adalah putri presiden masyarakat Sanhe. Bagaimana bisa begitu mudah bagi Anda untuk mendapatkan tumpangan? Heng Chuan menenangkan diri dan berkata, Tuan Lu, tolong berhenti bercanda. Kami ada urusan serius dengan Nona Junko. Saya harap Tuan Lu tidak ikut campur. Berpikir bahwa Lu Yun adalah teman lama Tang, Heng Chuan menunjukkan rasa hormat penuh padanya. Lu Yun tersenyum tidak berterima kasih dan berkata, saya tidak ingin peduli dengan dendam apapun di antara kalian, tapi saya kebetulan masuk ke mobil ini hari ini, jadi saya harap Anda bisa memberi saya sedikit wajah. Tuan Lu, saya akan memberikan wajah Anda dan membiarkan Anda pergi, tetapi saya juga mematuhi perintah, jadi jangan mempermalukan saya. Tidak bisakah dendammu diselesaikan di lain hari? Maaf Tuan Lu, saya harus membawa Nona Junko pergi hari ini. Bagaimana kalau ku bilang kamu tidak bisa membawanya bersamaku? Wajah Heng Chuanyi berubah sedikit muram, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam bisnis ini? Lu Yun merentangkan tangannya dan berkata, bukannya aku usil, tapi kamu menghalangi jalanku dan membuang-buang waktuku. Aku hanya sedikit tidak senang. Kalau begitu aku minta maaf. Selama Nona Junko ikut dengan kita, dengan sendirinya kita akan menyingkir. Heng Chuan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu tanyakan pada Ishihara Junko apakah kamu ingin pergi bersamamu. Aku hanya memberimu waktu 10 detik. 10 detik. Bahkan jika dia diikat, mustahil untuk menculik Ishihara Junko dalam 10 detik, dan selain itu, ada beberapa pengawal di sekitar yang menghentikannya. Wajah Heng Chuan menjadi gelap dan dia berkata, Tuan Lu, apakah Anda akan melawan saya hari ini? Jika menurutmu begitu, biarlah. Lu Yun tersenyum dan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, tampak tidak takut. Wajah Heng Chuanyi menjadi semakin jelek. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, saya pikir kamu adalah teman guru dan saya telah cukup menyelamatkan mukamu. Tetapi jika kamu terus tidak berterima kasih, jangan salahkan aku karena itu, kasar. Saat Heng Chuanyi mengucapkan kata-kata ini, beberapa preman yang mengikutinya mendekati sisi ini dalam sekejap. Pengawal Ishihara Junko tentu saja tidak mau kalah, dan konflik antara kedua belah pihak akan segera pecah. Lu Yun tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, Tuan Heng Chuan, mengapa saya tidak melakukan trik akrobatik untuk Anda? Melakukan akrobatik. Sudah berapa lama sejak itu melakukan akrobatik? Begitu Lu Yun mengatakan ini, tidak hanya Heng Chuanyi, tetapi juga bawahan di kedua sisi memandang Lu Yun dengan heran. Lu Yun tersenyum dan tidak menjelaskan, tapi dengan tenang berjalan menuju mobil yang menghalangi jalan di depannya. Beberapa preman asosiasi Yoshikawa hendak menghentikannya, tapi Sunegawaichi melambaikan tangannya dan berkata, jangan lakukan apa-apa dulu.
Mari kita lihat akrobat seperti apa yang ingin dilakukan Tuan Lu untuk kita. Dia memandang Lu Yun dengan rasa ingin tahu. Lu Yun perlahan berjalan ke mobil yang menghalangi dan berhenti, dan berkata dengan penuh arti, Tuan Heng Chuan, saya biasanya benci cara berliku-liku ketika menghadapi kesulitan. Saya lebih suka menggunakan cara-cara yang sederhana dan kasar dalam menyelesaikan masalah. Jika Anda menemui sesuatu yang menghalangi jalan, bahkan sebuah tank, asalkan bisa ditendang dengan kaki Anda, tidak perlu membuang-buang tenaga. Bagaimana menurut Anda, Tuan Heng Chuan? Petik 2. Lu Yun selesai berbicara, mengeluarkan. Terjadi ledakan keras, dan mobil yang menghalangi tengah jalan tiba-tiba membuat lubang besar akibat kekuatan tendangan Lu Yun. Kemudian, seluruh badan mobil tiba-tiba terangkat ke udara, terjatuh dengan cepat di udara, dan akhirnya terguling ke tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter, dengan bagian-bagiannya berserakan di tanah. Klik. Pada saat ini, saya sepertinya mendengar selusin suara yang mencengangkan. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang biasa, Lu Yun tersenyum ringan dan berkata, maaf, semuanya, begitulah sikapku, jadi jangan kaget. Saat dia berbicara, dia berjalan kembali. Anggota masyarakat Yoshikawa tanpa sadar mundur ke kedua sisi, dengan keringat dingin di dahi mereka dan mata tertuju pada kaki Lu Yun. Dia menghancurkan sebuah mobil hanya dengan satu tendangan dan terbang sejauh itu. Ini kakinya, jelas-jelas Optimus Prime. Jika seseorang ditendang, bukankah mereka akan terkoyak? Tidak mampu membelinya. Tuan Heng Chuan, bisakah kita pergi sekarang? Lu Yun telah kembali ke Heng Chuan Yi, dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Sangat murni dan jelas sehingga orang tidak dapat memahaminya sama sekali. Gulu, punggung Heng Chuan Yi sudah basah oleh keringat. Tenggorokannya bergerak-gerak dan dia berkata, Tuan Lu, mengapa Anda mengatakan itu? Saya hanya bercanda dengan Anda. Benarkah? Maka harga lelucon ini agak mahal. Mobil tadi mahal, bukan? Lu Yun berkata sambil setengah tersenyum. Tidak, tidak, saya berkendara ke sini khusus untuk menghibur Tuan Lu. Selama Tuan Lu senang, itu saja. Jika kamu ingin mengatakan itu, maka aku akan lega. Karena kamu sangat pintar, mengapa kamu tidak meninggalkan informasi kontakmu kepadaku? Saat suasana hatiku sedang buruk suatu hari nanti, kamu dapat membawa beberapa mobil datang untuk menghiburku. Itu tidak perlu. Melihat mobil bisnis hitam Junko Ishihara semakin menjauh, semua orang di klub Yoshikawa membeku di tempat untuk waktu yang lama seolah-olah mereka berada di bawah pengaruh pengekangan. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apa-apaan ini? Hui, Presiden, mungkinkah orang itu tadi adalah seorang kultivator bela diri dari kerajaan naga? Menendang mobil hanya dengan satu tendangan adalah hal di luar kemampuan manusia normal. Siapa yang percaya bahwa Lu Yun bukanlah seorang seniman bela diri? Heng Chuan tiba-tiba sadar kembali dan berkata, masyarakat Sanhe sebenarnya mengundang semua pembudidaya seni bela diri dari kerajaan naga. Ini benar-benar masalah besar. Anda kembali dan melaporkan masalah ini kepada Presiden. Saya akan pergi dan menyegarkan diri. Aula. Heng Chuan segera berpisah dari semua orang di asosiasi Yoshikawa dan datang ke Aula Hui Chun sendirian. Ketika Tuan Tang melihatnya, matanya berbinar dan dia berkata, Heng Chuan Yi, kamu datang tepat pada waktunya. Saya telah meningkatkan jarum 5 elemen Yin Yang, dan efeknya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Guru. Heng Chuan duduk dengan tenang, dan setelah Tuan Tang selesai memberinya suntikan, dia berkata, Guru, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tapi itu tidak masalah. Tuan Tang meletakkan jarumnya dan berkata, sebenarnya, meskipun Anda tidak memberitahu saya mungkin bisa menebak apa yang ingin Anda tanyakan. Pasti tentang rangkaian penargetan Yin Yang dan 5 elemen ini. Apakah itu merasa lebih baik dari sebelumnya? Lebih nyaman, tapi yang ingin aku tanyakan pada guru adalah hal lain. Heng Chuan membalikkan lengannya dan terkejut saat mengetahui bahwa mati rasa di lengannya berkurang secara signifikan, dan dia juga dapat melihat perubahannya ketika Tuan Tang menerapkan akupuntur. Tapi yang lebih dia minati saat ini adalah Lu Yun. Guru, saya ingin bertanya, dari mana asal-usul Tuan Lu yang saya temui di sini sebelumnya? Oh, kamu sebenarnya sudah tahu. Tuan Tang terkejut dan berkata, Saudara Lu Yun memang memberitahu saya metode peningkatan rangkaian akupuntur Yin Yang dan 5 elemen ini. Saya tidak berharap Anda begitu bijaksana dan langsung menebaknya. Dia mengira Heng Chuan Yi sedang mengajukan pertanyaan seputar jarum 5 elemen Yin Yang. Tanpa diduga, Heng Chuan Yi tertegun sejenak dan berkata, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Lu memberitahu Anda tentang metode akupuntur baru ini? Bukankah kamu sudah menebaknya? Kenapa kamu masih begitu terkejut? Penatua Tang tiba-tiba menyadari sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, Heng Chuan Yi, apakah kamu akan mempersulit adik laki-laki Lu Yun? Aku memperingatkanmu, jika terjadi sesuatu pada adik laki-laki Lu Yun, aku tidak akan melakukannya selesai denganmu. Ekspresi Heng Chuan Yi berubah, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Guru, Anda salah paham. Saya hanya bertanya karena penasaran. Saya tidak mempersulit Tuan Lu. Aku menambahkan dalam hati, monster itu, bagaimana aku bisa mempersulitnya? Jika dia tidak mempersulitku, maka itu bagus. Tuan Tang berkata dengan sungguh-sungguh, saya terlalu malas untuk memedulikan status Anda di Jichuan, tetapi karena Anda telah menerima saya sebagai guru Anda, saya berhak mendisiplin Anda. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda telah memprovokasi adik laki-laki Lu Yun, jangan salahkan aku.
Aku bisa menyembuhkan lenganmu, dan aku juga bisa melumpuhkannya. Kamu harus menimbangnya sendiri. Petik 2. Guru, tenanglah, saya benar-benar tidak melakukan apapun pada Tuan Lu. Heng Chuan tersenyum pahit. Dia mungkin mengetahui sesuatu dalam pikirannya. Sepertinya guru itu tidak mengetahui identitas Lu Yun sebagai seorang seniman bela diri. Jika tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu untuk memperingatkannya. Tuan Tang mendengus dingin dan berkata, sebaiknya kamu tidak memakannya. Heng Chuan Yi hanya bisa dengan sabar menghibur Tuan Tang. Setelah suasana hati Tuan Tang stabil, dia bertanya lagi, Guru, apakah Anda dan Tuan Lu berteman? Kamu masih perlu bertanya, sudah berapa lama kamu mengenalnya? Ini tidak ada hubungannya dengan berapa lama kita sudah saling kenal. Dua orang yang tidak bisa bicara tentang pergi bersama tidak bisa menjadi teman tidak peduli berapa lama mereka sudah saling kenal. Dan meskipun adik laki-laki Lu Yun dan aku baru mengenal satu sama lain kurang dari 1 jam, kami merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Sejak pertama kali saya melihatnya, saya merasa bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing, dan saya merasa bahwa adik laki-laki Lu Yun sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa kali bertukar pikiran secara mendalam, saya semakin merasa bahwa adik laki-laki Lu Yun adalah orang kepercayaan yang telah saya nantikan selama bertahun-tahun dan seorang teman yang dapat saya jadikan teman dekat. Petik 2. Setelah Tang Lao mengucapkan kata-katanya yang menyentuh hati, Heng Chuan Yi hanya mengingat satu kalimat. Dia dan Lu Yun sudah saling kenal kurang dari 1 jam. Metode Lu Yun sungguh luar biasa. Heng Chuan Yi telah menjadi murid sejak lama, dan dia tahu banyak tentang karakter Tuan Tang. Dia tahu bahwa sangat sedikit orang yang ingin dia mengucapkan kata-kata ini. Lu Yun adalah salah satunya. Dan butuh waktu kurang dari 1 jam bagi Tuan Tang untuk memujinya begitu banyak, yang menunjukkan betapa menakjubkan metodenya. Tentu saja, ini bukan fokus dari Heng Chuan Yi. Dia bertanya perlahan, Guru, tahukah Anda apa hubungan Tuan Lu dengan perkumpulan Sanhe? Tampaknya dia sangat dekat dengan putri presiden perkumpulan Sanhe. Saya tidak tahu tentang perkumpulan Sanhe, dan jangan sebutkan di depan saya tentang perkumpulan Yoshikawa Anda. Saya tidak tertarik dengan masalah sepele Anda. Saya yakin adik laki-laki Lu Yun pasti tidak berniat terlibat dalam kekacauan Anda. Saudara Lu Yun adalah seseorang yang dapat mengabdikan dirinya pada pengobatan tradisional Tiongkok Longguo. Kita semua adalah orang-orang yang mencintai tanah air, jadi saya memahaminya. Jangan lagi menyebutkan hal-hal omong kosong tentang kerajaan timurmu. Petik 2. Melihat Penatua Tang mengatakan ini, Heng Chuan tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya berharap Lu Yun tidak tertarik dengan urusan mereka seperti yang dikatakan Penatua Tang. Jika tidak, jika Lu Yun benar-benar ikut campur, itu akan sangat merugikan klub Yoshikawa mereka. Di dalam mobil bisnis hitam yang memanjang. Junko Ishihara terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mau tidak mau berbalik dan bertanya pada Lu Yun, Tuan Lu, apakah Anda seorang seniman bela diri? Para pembudidaya seni bela diri kerajaan naga tidak pernah menjadi rahasia. Setelah melihat kekuatan yang diledakkan oleh Lu Yun, tidak sulit untuk menebak identitasnya. Lu Yun tersenyum dan berkata, bukankah Nona Junko mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki pandangan yang sangat akurat terhadap orang? Apakah menurutmu saya seorang seniman bela diri? Menurutku memang begitu, kalau tidak, kamu tidak akan bisa menendang dengan kekuatan seperti itu. Penglihatan Nona Junko memang sangat akurat. Terima kasih atas pujiannya, tapi ini tidak ada hubungannya dengan penglihatan. Orang normal bisa menebaknya setelah melihat pemandangan tadi. Sebenarnya, ada sesuatu yang lebih kuat dalam diriku. Kenapa Nona Junko tidak menebak di mana itu? Tanda tanya. Lu Yun bercanda ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari sisinya. Dia berbalik untuk melihat Liu Yaner. Liu Yaner terlihat tersenyum menawan, tetapi ketika Lu Yun membuang muka, rasa dingin muncul kembali. Wajah Lu Yun tiba-tiba menunduk, dan dia memohon belas kasihan dan berkata, Saudari Yaner, aku tahu aku salah. Bisakah kamu berhenti mengubah wajahmu untukku? Salah. Di mana kesalahanmu? Liu Yaner tersenyum dan berkata, kalian sedang ngobrol dengan baik, tapi kenapa kamu tiba-tiba melibatkanku lagi, membuatku terlihat seperti pelit. Tidak perlu ngobrol lagi. Lu Yun tidak punya pilihan selain menyerah, tapi kali ini Ishihara Junko berkata dengan serius, saya tidak bisa menebaknya. Saya tidak begitu mengenal Tuan Lu, jadi saya tidak bisa menebak apa yang lebih kuat dari Anda. Petik 2. Dia jelas menjawab pertanyaan Lu Yun tadi. Awalnya itu hanya lelucon, tapi dia memikirkannya dengan serius lagi. Dia menatap Lu Yun dengan mata besar, seolah menunggu jawabannya. Lu Yun tidak ingin melanjutkan topik ini, tetapi ketika seseorang bertanya, tidak sopan jika tidak menjawab, jadi dia mencibir dan berkata, lidahku bahkan lebih kuat. Lidah lebih kuat. Junko Ishihara memandang Lu Yun dengan bingung. Kami di Kerajaan Naga memiliki ungkapan yang disebut, membunuh untuk membunuh hati, yang mengacu pada penggunaan lidah yang tajam untuk mengalahkan pertahanan psikologis musuh. Ini adalah cara membunuh yang paling kejam. Ketika saya menghadapi lawan yang sangat penuh kebencian itu, saya suka membunuh orang dan menghukum mereka, mengandalkan lidah saya yang tajam. Jadi kemampuan lidahku bahkan lebih baik daripada kemampuan tangan dan kakiku. Petik 2. Jadi begitu, aku sangat berharap suatu saat aku bisa melihat kemampuan lidah Tuan Lu. Tentu saja aku tidak ingin kamu membunuh hatiku. Kata Ishihara Junko serius. Lu Yun merasa malu, kita akan membicarakannya nanti.
Ya, masih banyak waktu di masa depan. Junko, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk melihat aspek yang lebih kuat dari Xiao Luyun. Liu Yaner berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia menatap Luyun dengan menawan dan berkata dengan lembut, benarkah, Luyun kecil? Luyun kesemutan, sedikit tidak bisa memahami karakter rubah betina ini. Junko Ishihara berpikir sejenak lalu berkata, Yaner, meskipun aku ingin mengenal Tuan Lu lebih dalam, aku sudah mengatakan bahwa dia adalah pacarmu dan aku akan menjaga jarak darinya. Sambil mengobrol, rombongan orang itu tanpa sadar sampai di tempat tujuan. Mobil berhenti di depan sebuah villa mewah. Pengawal itu keluar dari mobil dan membuka pintu. Beberapa pengawal juga berlari keluar villa, berdiri rapi dalam dua baris, dan menyapa Junko Ishihara, terlihat sangat mengesankan. Junko, apakah kamu sudah menerima temanmu? Seorang pria parubaya keluar sambil tersenyum. Itu adalah ayah Ishihara Junko, Ishihara Yamawa, Presiden Asosiasi Yamawa. Luyun dan Liu Yaner mengikuti dan keluar dari mobil. Ishihara Junko memperkenalkan, ayah, ini adalah sahabatku ketika aku belajar di luar negeri di Long Country, Liu Yaner. Nona Liu, aku sering mendengar Junko menyebutmu. Aku senang bertemu denganmu. Tuan Ishihara berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Di mana itu? Sekarang kerajaan nagamu kuat, dialek kerajaan naga dipopulerkan di seluruh dunia. Jika aku tidak mempelajari beberapa kalimat, bukankah aku akan ketinggalan zaman, haha. Ishihara Sanhe terlihat seperti orang yang lucu, tersenyum antusias, lalu menatap Luyun, jadi siapa ini? Namanya Luyun, dan dia adalah pacar Yaner. Setelah Junko Ishihara memperkenalkannya, dia menambahkan, Tuan Lu adalah seorang seniman bela diri. Praktisi bela diri, Ishihara Sanwa awalnya hanya menyapa Luyun dengan sopan. Setelah mendengar bahwa Luyun adalah seorang seniman bela diri, matanya sedikit cerah, tapi dia segera menjadi tenang. Tuan Lu, senang bertemu dengan Anda. Panggil saja aku Luyun. Luyun mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Ishihara Sanhe dengan kekuatan yang tepat, tidak ringan tapi tidak berat. Ishihara Sanhe menatap Luyun dalam-dalam, lalu menyapa semua orang di villa. Setelah membuat pengaturan untuk Luyun dan yang lainnya, Ishihara Sanwa memanggil Ishihara Junko ke samping sendirian dan berkata, Junko, aku bilang aku akan mengirim seseorang untuk menjemput temanmu. Kamu harus pergi ke sana sendiri. Kamu seharusnya tidak menemui masalah apapun dalam perjalanan. Kami bertemu Sunegawa Yi, Heng Chuan Yi. Ekspresi Ishihara Sanwa berubah, lalu dia bertanya dengan ragu, dia tidak mempersulitmu. Orang-orang dari Heng Chuan dan lainnya menghentikan mobil saya dan ingin membawa saya menemui presiden mereka, tetapi untungnya Tuan Lu ada di sana dan mereka tidak berhasil. Junko Ishihara menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Ishihara Sanhe melirik ke arah Luyun di aula, lalu memalingkan muka setelah beberapa saat dan berkata, jika seperti yang kamu katakan, Luyun dapat menendang mobil dengan satu tendangan, maka dia pasti seorang seniman bela diri. Kalau saja dia bisa membantu. Ayah, mereka adalah temanku. Aku mengundang mereka ke sini hanya untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Aku tidak ingin ayah melibatkan mereka dalam geng. Junko Ishihara menyela ayahnya dengan tegas. Ishihara Sanhe tersenyum dan berkata, saya tahu, saya pasti tidak akan mempermalukan Luyun. Saya akan menanyakan apa yang dia inginkan ketika saatnya tiba. Junko Ishihara sedikit mengernyit dan berkata, lebih baik tidak menyebutkannya sama sekali. Aku tidak ingin persahabatanku dengan Yaner tercampur dengan ketidakmurnian. Dia mengundang Liu Yaner hanya untuk mengizinkan Liu Yaner menghadiri pesta ulang tahunnya dan tidak ingin membicarakan hal lain. Luyun adalah pacar Liu Yan, jika dia terlibat dalam geng, Liu Yaner pasti tidak akan senang. Saya tahu, saya akan menggunakan kebijaksanaan saya. Ishihara Sanhe berkata dengan nyaman, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Sejak Luyun masuk ke dalam mobil, mungkin tidak mudah untuk melarikan diri.